Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi John Patris, NIM 1701150096, kelas B, semester 6, program studi Penjaskesrek, jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan membawakan materi untuk memenuhi UAS, ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran, dengan tema evaluasi program pendidikan jasmani dan olahraga. Di dalamnya terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu perlunya guru melakukan evaluasi program. Yang kedua, objek atau sarana dalam melakukan evaluasi program. Yang ketiga, cara melakukan evaluasi. Dan yang keempat, sarana yang diperlukan untuk evaluasi. Tapi sebelum masuk dalam pokok pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan acuan-acuan tertentu dalam menentukan suatu tujuan. Di sini poin pertama, perlunya guru melakukan evaluasi program. Evaluasi program sangat perlu atau sangat dibutuhkan sekali bagi seorang guru. Di sini untuk mencapai atau menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Pokok yang kedua, objek atau sarana dalam evaluasi program. Di sini evaluasi itu sudah terkait dengan tujuan. Maka dalam konteks pendidikan jasmani, evaluasi program sangat diperlukan sekali untuk memenuhi suatu proses atau program dalam menjalankan suatu pembelajaran. Di sini terdapat 4 yang harus atau yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan neuromuskuler. Yang kedua, perkembangan organik. Yang ketiga, perkembangan interpretif. Dan yang keempat, perkembangan sosial dan emosional. Di sini perkembangan neuromuskuler itu sasarannya mencakup perkembangan keterampilan. Di dalamnya keterampilan olahraga termaksud keseimbangan, fleksibilitas, agility, koordinasi, dan kecepatan. Perkembangan organik itu sasarannya ini mencakup kesegaran jasmani dan komponen dasar yang meliputi kekuatan, power daya tahan otot, dan daya tahan kardiovaskular.
Yang berikut perkembangan interpretif. Di sini dalam pendidikan jasmani, saran ini mencakup perkembangan di mana dominan kognitif meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan permainan, tata krama, dan perlengkapan, seperti kecepatan dan kecermatan dalam memecahkan masalah ataupun membuat keputusan. Yang keempat, perkembangan sosial dan emosional. Sarana ini mencangkup sifat-sifat psikologis yang dipandang penting seperti pengendalian diri, ketekunan, berempati terhadap orang lain, tanggung jawab, disiplin, menerima kepemimpinan, dan sportivitas dalam melakukan segala sesuatu. Dari keempat sasaran dalam evaluasi pembelajaran, evaluasi program perlu dilakukan dalam proses pembelajaran, karena proses ini berkaitan dengan mengukur dan mengetes kemampuan siswa dalam pencapaian suatu tujuan yang telah dilakukan. Poin yang ketiga yaitu cara melakukan evaluasi. Sebelum melakukan proses evaluasi, kita perlu memahami konsep dasar evaluasi, prinsip dan keterampilan tertentu. Untuk itu, pelaksanaan evaluasi membutuhkan penguasaan kompetensi agar dapat dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Adapun dasar kemampuan untuk melaksanakan evaluasi. Yang pertama, mengetahui cara menggunakan teks dalam konteks pendidikan sebagaimana halnya pengetahuan tentang keterbatasan tes itu sendiri. Dan yang kedua, mengetahui kriteria yang dipakai untuk menilai suatu tes dan bagaimana memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kriteria itu. Yang ketiga, mengetahui bagaimana mencakup suatu teks dan menganalisis pertanyaan yang termasuk di dalamnya. Yang keempat, mengetahui bagaimana memilih sebuah tes yang baku dan efektif dalam situasi khusus. Yang kelima, mengetahui bagaimana mengadministrasi suatu tes secara tepat, efisien, dan baik. Yang keenam, mengetahui bagaimana menafsirkan skor tes secara tepat dan lengkap dengan memperhatikan keterbatasan. Proses evaluasi ini meliputi pengumpulan data, hasil pengukuran, mempertimbangkan arti data dengan berpatokan pada suatu standar, C. Membuat keputusan dan alternatif tindakan berdasarkan data. Adapun langkah-langkah evaluasi yang merupakan rangkaian kegiatan yang disusun terperinci, yaitu tujuan evaluasi, penetapan aspek
yang dievaluasi. Ketiga, kerjasama dengan intensitas terkait. Yang keempat, penentuan instrumen. Yang kelima, penyiapan proporsional. Yang keenam, pelaksanaan pengetesan. Yang ketujuh, pengolahan dan analisis data. Yang kedelapan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Yang kesembilan adalah pelaporan. Poin atau pokok yang keempat yang diperlukan untuk evaluasi yaitu A. Instrumen evaluasi. Maksudnya adalah proses yang dijadikan alat untuk proses pelaksanaan evaluasi, yaitu yang pertama tes. Tes ini merupakan alat ukur untuk memperoleh data atau informasi dengan ketentuan tes itu harus valid. Tes yang mengukur apa yang hendak diukur. Reliability atau keterandalan, yaitu tes dikatakan reliable jika alat ukur itu menghasilkan suatu gambaran yang benar-benar dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk membuahkan hasil pengukuran yang sesungguhnya. Yang berikut, objektivitas, yaitu derajat kesamaan hasil dari dua atau lebih pengambilan tes atau testor. Dua, pengukuran. Pengukuran merupakan proses untuk memperoleh data atau informasi lebih atau informasi dari individu atau objek. Alat yang ketiga, alat evaluasi. Suatu yang dapat dipakai guna mempermudah tugas dalam mencapai tujuan. Ada dua bentuk teknik evaluasi, yaitu teknik non-test yang di dalamnya writing cell, questionnaire, checklist, interview, observasi, dan yang terakhir autobiografi. B. Teknik tes menurut Webster Collage. Ada tiga macam, yaitu teks diagnostik, teks formatif, dan teks sumatif. B. Fasilitas atau alat perlengkapan tes. Di sini merupakan alat konkret dalam proses pengetesan dan pengukuran yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan evaluasi. Misalnya, peralatan untuk mengetes kekuatan otot lengan, yaitu untuk mengetes kekuatan otot lengan yaitu hand dynamometer. Sangat penting juga adalah tempat untuk melakukan evaluasi, tes, dan pengukuran.
biasanya berupa lapangan dan gedung olahraga. Dan juga tidak kalah penting adalah situasi dan kondisi lingkungan tempat di mana diselenggarakannya evaluasi, yaitu cuaca yang sesuai dan waktu. Itu bisa dipakai di pagi hari, siang hari, ataupun di sore hari. Di sini sebenarnya ini merupakan faktor penunjang yang keberadaannya sama penting dengan bentuk-bentuk teks yang dilakukan, sebab pelaksanaan evaluasi melalui proses pengetesan tidak akan berjalan lancar atau sukses tanpa adanya perlengkapan atau alat pengetesan. Baik, terima kasih. Hanya ini saja materi yang dapat saya bagikan atau saya sampaikan. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang tidak mengenak di hati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.